Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita yang mana saya rasa ini sangat penting sekali, khususnya untuk teman-teman yang bekerja di sektor informal. Namun ini kejadiannya bukan di Taiwan ya, kejadiannya yaitu di Singapura, yang mana di sini bertemakan seperti ini. Niatnya sih bantu teman, berikan alamat majikan untuk terima kiriman barang. Endingnya malah dikembalikan ke agen yang menyalurkan. Nah loh, ini jadi ceritanya seperti ini. Si mbaknya itu meminjamkan alamat majikannya itu ke temannya untuk menerima paket. Jadi nanti paketnya itu datangnya ke alamat si majikan dia, namun sebenarnya barang tersebut milik temannya itu. Ini tentu sesuatu yang salah dan jangan sampai dilakukan ya teman-teman. Yang mana akhirnya si mbaknya ini sampai mendapatkan sesuatu yang sangat tidak disangka. Yang mana di sini kronologinya. Entah apa yang menghidap dalam benak seorang pekerja rumah tangga asing asal Indonesia yang bekerja di seorang majikan di kawasan Ang Mo Kio, Singapura ini. Sudah diingatkan untuk tidak meminjamkan alamatnya untuk menerima barang kiriman, namun seolah-olah tidak mempedulikan. PMI tersebut mengulanginya lagi. Aduh, ini gimana guys ya? Padahal sudah ketahuan satu kali dan si majikannya ngomong, kamu jangan pernah meminjamkan alamat ke orang lain. Kalaupun mungkin itu paketan ini kayak itu kayak kalaupun apa isinya itu tidak boleh ya. Ingat kalian ini yang mungkin sering seperti ini, tolong dengarkan baik-baik ya. Hal tersebut terungkap saat majikan yang menganonimkan dirinya curhat di forum majikan Singapura pada Senin tanggal 13 bulan 1 2025 kemarin. Nah lo kan akhirnya dikepoin juga kan. Dalam unggahannya, sang majikan mengaku pada Agustus 2023 dirinya kali pertama mendapati PMI yang bekerja di apartemennya menerima kiriman barang, namun penerima sesungguhnya bukanlah PMI tersebut. Nah lo ketahuan kan. Jadi ada salah satu paketan datang ke apartemen majikannya ini atau ke si mbaknya ini, namun sebenarnya paketan tersebut bukan milik dia. Jadi dia meminjamkan alamatnya untuk menerima paketan barang orang lain. Saya melihat paket dengan format penerima dikirim kepada A dengan alamat B. Dan B ini adalah PRT saya, di mana A saya tidak kenal siapa orangnya. Papar sang majikan dikutip dari keluhannya. Nah lo kan, jadi kalian itu jangan pernah sesekali untuk berani ya meminjamkan alamat ke, kalaupun itu bestie kalian ya, jangan pernah sesekali. Ya ini akibatnya seperti ini. Usai peristiwa tersebut, majikan kemudian menduga dan menganggap bahwa PMI tersebut tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sampai pada tanggal 5 Januari kemarin, tanpa sengaja majikan tiba-tiba mengetahui aksi tersebut masih dilakukan. Nah lo kan, padahal dia sudah janji ya tidak akan mengulanginya lagi karena sudah ketahuan majikan. Namun ternyata diulanginya lagi. Ini pokok bener ya. Hari itu pas saya sendiri melihat saat ada kurir yang mengantar barang. Terangnya, tak ingin berlarut-larut karena telah dianggap tidak amanah dan melanggar privasinya. Sang majikan saat itu juga langsung meminta pada PM itu untuk mengemas barang-barangnya. Setelah sebelumnya sang majikan menghubungi agen yang menyalurkannya. Nah lo kan akhirnya si mbaknya ya diusir ya dari majikan itu dan dipindahkan ke agennya. Kalian mau seperti itu? Kalian di situ sudah kerja enak, gaji sudah gede, sudah nyaman, sudah paham dengan pekerjaan, majikan juga baik. Namun karena ulah kalian sendiri, satu kali diperingatkan, ya udah sekarang nggak apa-apa, tapi nanti jangan lagi. Oke, kalian ulangi lagi. Jangan harap kalian akan ada maaf ya. Dan akhirnya si mbaknya langsung dipulangkan ke agensi. Dan mungkin kalaupun dia nanti mau nyari majikan baru, sedangkan karena ketahuan dia ya, ketahuan sudah meminjamkan alamat majikannya tersebut, dia sudah dikepoin di grup para majikan. Otomatis nanti dia kalau sumpama si agensi itu mempromosikan dia untuk bekerja nyari majikan, jangan harap akan dapat majikan lagi. Kalian tahu kenapa? Karena muka dia sudah dipaparkan, yaitu sudah dipiralkan di grup para majikan di Singapura, bahwa menyatakan bahwa anaknya itu, anak buahnya atau PRT-nya ini sudah melakukan kesalahan
alias atau tidak amanah ya, telah meminjamkan alamat, sedangkan itu adalah sangat bersifat privasi. Dan kalian juga jangan bodoh ya, karena yang namanya alamat majikan itu sangat-sangat privasi loh. Kok kalian sampai berani banget ya? Karena mungkin temen dekat, saya rasa mungkin ini pacarnya ya, mungkin Bangladesh kayak atau apa, karena kirim barang akhirnya diterima ya, ya udah pakai alamat majikannya, nanti mungkin dia ingat majikan tidak akan tahu ya, padahal yang majikannya di rumah otomatis tahu kan. Dan akhirnya sewaktu pertama majikan dimaafkan, setelah kedua katanya jangan diulangi dan tidak akan diulangi, ternyata diulanginya lagi. Akhirnya apalagi si mbaknya diusir. Nah kan sudah diusir, si mbaknya baru saja mungkin 1 tahun, di rumah masih banyak utang, belum punya apa-apa. Kalaupun dia mencari majikan lagi, dia tidak akan pernah dapat majikan. Karena kenapa? Dia sudah diviralkan di grup majikan, menyatakan bahwa dia berani meminjamkan alamat majikan tersebut ke orang lain untuk menerima paketan. Ini yang namanya cari masalah sendiri. Jadi ya kalian ini sudah merupakan keputusan majikan, jadi kalian harus terima karena ini kesalahan kalian sendiri, dan otomatis dari pihak agensi ataupun dari pihak pemerintahan kalian yang salah ya. Sudah tahu itu merupakan privasi dan sudah dimaafkan 1 kali, jangan mengulanginya lagi, namun ternyata diulangi lagi. Siapa yang salah coba? Makanya di sini teman-teman ingat ya, kalian cuma numpang hidup, numpang kerja di negara orang ya. Jangan aneh-aneh. Saya Nusa Putra, Suara TKI.